Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Ivana dalam BC News hari ini. Saya akan menemani Anda beberapa menit ke depan dengan memberikan informasi aktual dan terpercaya. COVID-19 kian meningkat, masyarakat harus tetap menerapkan protokol kesehatan dan penggunaan masker diperketat. Kasus COVID menjadi perhatian masyarakat beberapa minggu ini. Kabar COVID-19 yang mulai tenggelam kini mulai muncul kembali dengan kasus baru yang ditemukan beberapa waktu lalu. Terkonfirmasi data dari WHO ditemukan 43.000 per minggu kasus COVID-19 dengan 200 angka kematian per minggunya. Dengan adanya kasus COVID-19 cukup mampu melemahkan ekonomi masyarakat termasuk kegiatan transportasi dan pendidikan. Lalu bagaimanakah nasib akhir COVID-19? Bagaimana nasib akhir COVID-19? Kami akan segera mengetahui jawabannya dikarenakan saat ini kami sudah terhubung dengan Dr. Iren Kristina selaku dokter rumah sakit kasus penanganan COVID-19. Selamat pagi Dr. Iren. Terkait penambahan kasus COVID akhir-akhir ini, apa pemicunya? Karena COVID adalah kasus virus ya, virus itu kan bisa hilang timbul. Ada satu periode di mana ada infeksi virus COVID yang berkepanjangan di beberapa tahun yang lalu, kemudian agak mereda dan sekarang ada lagi. Artinya bahwa virus COVID itu sebenarnya masih ada dan masih beredar di antara kita. Jadi nggak benar-benar yang udah nggak ada nih, udah aman, enggak. Terkonfirmasi kasus COVID ditiadakan secara resmi oleh WHO beberapa jam yang lalu, namun dipaparkan juga beberapa hari yang lalu kasus COVID sehingga terkuak kembali. Mengapa perubahan status COVID begitu cepat? Apakah penanganan yang dilakukan sangat efektif sehingga tidak ada kasus yang terkonfirmasi kembali hingga hari ini? Sebenarnya kan kalau WHO yang memberikan statement seperti itu, kita harus menghitung populasi yang ada. Jadi kalau misalnya ada satu kasus COVID di antara 10.000 orang, itu dianggap nggak ada. Nah, jadi sebenarnya kasusnya tetap ada. Cuma seberapa jauh sih jangkauan COVID ini ke dalam satu negara atau bahkan sedunia itu sama nggak seperti yang waktu itu, yang waktu awal-awal kan begitu masif ya. Kalau yang sekarang kan udah nggak. Mungkin itu bisa kita menyatakan bahwa COVID aman kok, sudah bisa dikendalikan, udah tidak terkonfirmasi, tapi itu tetap kita koridornya tuh dalam berapa populasi gitu loh. Jadi kalau misalnya cuma sedikit ya mungkin bisa dianggap mereda, aman gitu. Apakah ada penanganan efektif? Kita belajar sejak tahun 2020 sampai hari ini 2023, tentunya ada banyak hal yang kita pelajari. Bagaimana yang awalnya dokter itu tidak tahu apa-apa tentang COVID, akhirnya mulai tahu, mulai ada vaksinasi juga, dan itu juga mungkin salah satu yang menyebabkan kita boleh berpikir bahwa udah aman nih karena kita udah divaksin. Nah itu semakin kita banyak belajar dari pengalaman masa lalu yang akhirnya teknologi kan juga semakin membantu ya. Karena diharapkan ke depannya mungkin kita bisa hidup berdampingan dengan COVID tanpa ada rasa yang khawatir kayak waktu awal-awal kayak gitu. Menurut dokter, apa saran dan kritik dokter agar penyebaran virus COVID dan varian baru lain tidak muncul kembali? Kalau saran sih, karena ini adalah infeksi virus ya. Virus itu sifatnya self-limiting disease. Jadi maksudnya virus akan mati kalau tidak menempel pada host yang lemah gitu ya. Misalnya kita berbadan sehat, sangat sehat misalnya. Ada virus masuk, virus itu bakal mati oleh kekebalan tubuh kita. Nah, jadi
idealnya adalah kita menjaga kesehatan kita, meningkatkan kekebalan tubuh kita, ya. Kemudian kalau memang ada satu daerah yang mungkin penyebarannya agak banyak gitu, kita bisa menghindari daerah itu. Kita tetap menjalankan protokol kesehatan sebagaimana yang sudah ditetapkan di tahun-tahun sebelumnya. Nggak ada salahnya kita tetap memakai masker atau cuci tangan, social distancing, dan itu saya rasa hal yang kita lanjutkan saja lah. Apa yang sudah kita lakukan itu. Kemudian juga kalau memang seseorang sedang terkena dikonfirmasi menderita COVID, sebaiknya dia tidak kemana-mana, ya, dia mengisolasi dirinya. Dibutuhkan kesadaran tinggi dalam hal ini. Jadi dengan kesadaran yang tinggi kita akhirnya berusaha melindungi diri sendiri dan juga orang lain, dan itu yang akhirnya akan menjadi sesuatu yang efektif. Baik, terima kasih untuk Dr. Iren atas penjelasan mengenai kasus COVID-19. Daerah Gading Serpong dikejutkan dengan mal yang baru saja dibangun. Mal tersebut dibangun di bawah apartemen. Halo pemirsa, bersama saya Syefa Galuasari. Saya berada di mal terbaru yang ada di Mall Gading Serpong. Pemirsa, banyak sekali keunikan yang berada di mall satu ini. Yuk kita lihat lebih lanjut. Mall ini ternyata masih dalam proses pembangunan, namun banyak pengunjung yang masih tetap datang untuk mencari kehiburan. Banyaknya pelanggan yang datang hanya untuk tempat photoshoot. Dengan estetiknya bangunan, bisa saja untuk tempat foto yang indah untuk menghiasi Instagram kalian loh. Mall ini juga memiliki keunikan satunya, yaitu memiliki apartemen di atas mall ini. Bagaimana pemirsa, mall masih dalam proses pembangunan? Gimana? Menurut kalian bagus gak di sini? Yuk ajak teman-teman kalian ke sini ya. Gedung tinggi dan kendaraan yang melintas di jalanan menggambarkan Indonesia yang indah dan makmur. Namun, tahukah kita bahwa sebanyak 26,36 juta masyarakat Indonesia mengalami kemiskinan? Menghadirkan Pak Slamet, seorang kepala keluarga yang bekerja sebagai pemulung, untuk membagikan kisah hidupnya. Nama saya Slamet, usia 46.
Udah berapa lama sih Bapak bekerja sebagai pemulung? Kurang lebih 10 tahun. 10 tahun ya Pak? Iya. Biasanya jam berapa sih Bapak mulai mulung dan akhirnya tuh jam berapa? Pokoknya berangkat jam ya nggak tentu sih, kadang ya setengah 6 sampai ya jam 4 lah, jam 4 sore. Bapak pernah punya pekerjaan lain nggak selain pekerjaan ini? Dulunya di konveksi Oh, kan. jahit. Sebagai Jahit. penjahit. Tapi 20 tahun. 20 tahun. Setelah 20 tahun baru 10 tahunnya jadi pemulung gitu ya. Oke. Apakah Bapak pernah nggak sih merasa malu dengan pekerjaan Bapak? Enggak ya? Kenapa Kan kalau gitu? karena kan yang penting halal. Mungkin halal ya. Penghasilannya sehari berapa Pak? Paling kecil atau paling besar? Ya itu udah bisa ditentuin ya, paling nggak bisa 30 Jadi bisa sehari. foto Kotor. Iya. Paling besarnya berapa? paling gocap. Dengan pekerjaan Bapak saat ini sebagai pemulung, kira-kira menurut Bapak ini bisa nggak sih mencukupi kegiatan Bapak sehari-hari, kebutuhan Bapak gitu kan bersama anak dan istri? Ya sebenarnya kalau mau pengumpulan cukup kan, ya apa adanya gitu. Kalau kesulitan apa sih atau kendala yang Bapak hadapi saat bekerja sebagai pemulung? Nanti emang udah gak susah ya, misalnya untuk pembuangan udah kebut, pembuangan kayu. Banyak kesulitan dari sana. Bapak pernah nggak sehari itu Bapak nggak dapat sebesar pun lagi? Kalau masalah itu sih pasti dapat aja, nanti kita jalan. Iya benar. Iya. Tapi Bapak dalam menjalani hidup nih sebagai pemulung dan juga udah tadi 40 tahun lebih ya. Iya. Prinsip apa sih yang Bapak masih pegang sehingga Bapak sekarang masih semangat untuk cari nafkah? Ya please, ya udah boleh. Ya, kadang-kadang bangunan kan kadang-kadang. Kalau gini kan kita asal mau jalan dapat aja. Kadang-kadang namanya jalannya tuh kayak kadang ya dapat aja sih rezeki. Yang penting prinsipnya dapat untuk anak yang sudah. Iya.